Sejarah adalah petunjuk arah, memberi kita pandangan tentang arah yang harus kita tempuh. Sejarah memberikan peluang bagi kita untuk terus berkembang dan belajar. Maka dari itu, sejarah tidak dapat hilang dan akan selalu dikenang dalam memori setiap manusia. Sebelumnya, saya juga telah melakukan wawancara dengan ahli sejarah di Kota Manggar agar informasi terkait sejarah IC dapat dijamin kebenarannya. Rico Febrico sebagai pengamat sejarah Kota Manggar. IC itu pernah diklaim di tahun 1958 terbesar se-Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinand Mirzan, mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai finalis Duta Sejarawan Muda Indonesia tahun 2024. Sebagai seorang pelajar yang sedang duduk di bangku kelas 11 SMA, membuat saya sadar bahwa kehidupan layaknya roda yang tak pernah berhenti berputar, membawa kita melalui berbagai fase dan perubahan. Dan sejarah adalah yang menjadi bukti bahwa kita pernah melalui berbagai fase tersebut. Di setiap daerah tentunya memiliki sejarahnya masing-masing yang menjadi kebanggaan di daerah itu sendiri. Salah satu bagian sejarah yang ada di Pulau Belitung, tepatnya di Kota Manggar, adalah IC atau Electric Centrale. Electric Centrale atau yang lebih dikenal dengan sebutan IC oleh masyarakat Manggar adalah pembangkit listrik tenaga diesel terbesar se Asia Tenggara kala itu, yang menjadi bukti bahwa Kota Manggar pernah menjadi distrik paling kaya dan modern pada saat itu. Awalnya, tujuan dibangunnya IC adalah untuk mendukung kegiatan pertambangan timah di wilayah Belitung bagian timur. Namun, seiring perkembangan zaman, pada tahun 1921, IC ini juga dipergunakan sebagai sumber listrik untuk menerangi rumah-rumah dan bangunan lain milik perusahaan Belanda. Dulunya, di IC ini terdapat 9 roda banting atau mesin diesel yang merupakan buatan Jerman, Swiss, dan Belanda yang dapat menghasilkan daya dengan total sebesar 11,6 megawatt. Dengan kapasitas daya sebesar itulah, IC ini mampu memenuhi kebutuhan listrik di 4 kecamatan pada kala itu. Perlu diketahui juga bahwasannya, masyarakat Manggar pada kala itu dapat mempergunakan listrik tersebut, namun hanya yang bekerja dengan Belanda pada saat itu. Menurut masyarakat Manggar, dulunya, 9 roda banting ini mampu menghasilkan getaran yang sungguh besar, hingga getarannya dapat terasa sampai dengan radius 1 km dari IC tersebut, yang membuat ciri khas suasana Kota Manggar pada kala itu. Pada tahun 1958, pertambangan timah di Pulau Belitung pun diambil alih oleh pemerintahan Indonesia, sehingga membuat IC diambil alih oleh perusahaan pertambangan timah Belitung. Namun sayangnya, ketika perusahaan tersebut mengalami masa-masa sulit pada tahun 1990 hingga 1991, IC ini mulai dinonaktifkan karena dianggap memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Setelah lama didiamkan dan dianggap tidak produktif lagi, PT Timah pun akhirnya melelang IC pada tahun 1994 sampai 1995. Setelah terjual, mesin dan bangunan dari IC ini pun sedikit demi sedikit mulai dipreteli, sehingga menjadi seperti sekarang ini, hanya tinggal pondasi dan puing-puingnya saja yang tersisa. Perlu diketahui bahwa bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin IC adalah IDO atau Industri Diesel Oil atau minyak diesel. Dengan demikian, diperlukanlah tempat untuk menampung dan menyalurkan IDO tersebut agar dapat menuju IC. Maka dari itu, pada tahun 1915, pihak Belanda pun membangun olivier atau dalam bahasa Belandanya yaitu pelabuhan atau pangkalan minyak. Sehingga, fungsi dari PT Olivier adalah untuk menyimpan bahan bakar utama diesel bagi kebutuhan operasional IC, serta sekaligus menjadi pintu masuk suplai bahan bakar demi kebutuhan operasional PT Timah di Belitung kala itu. Di pinggir pantai ini dibangunlah sebuah jembatan pelabuhan yang menjorok ke tengah laut yang panjangnya itu hampir mencapai 114 meter. Dulunya, jembatan ini digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal pengangkut minyak atau yang disebut dengan kapal tanker minyak. Untuk menyimpan minyak, Belanda pun menyediakan 4 buah tangki, yaitu dengan deskripsi 2 buah tangki berkapasitas 6.000 ton untuk menampung IDO kotor, 2 buah tangki berkapasitas 5.000 ton untuk menampung IDO bersih sebagai bahan bakar utama mesin IC. Dan kemudian, tangki-tangki besar ini bertambah jumlahnya hingga mencapai 17 tangki. Dari tangki-tangki inilah, melalui pipa-pipa kecil, itu akan disalurkan menuju IC.
Namun sayangnya, saat ini kita hanya bisa melihat bekas pondasi daripada tangki minyak itu sendiri. Mengapa? Hal ini terjadi karena pada tahun 1997, itu ketika PT Timah mengalami masa pailit, mereka itu menjual seluruh aset termasuk tangki minyak ini sendiri. Tidak hanya itu, pihak Belanda juga memanfaatkan telaga di antara dua bukit, yaitu Bukit Samak dan Bukit Manggar, sebagai radiator mesin IC dan pembuangan limbah yang disebut dengan nama kulong minyak. Perlu diketahui, kulong minyak ini awalnya bukan bernama kulong minyak, namun dikenal dengan sebutan Tebat Bengkuang atau Kulong Bengkuang. Karena pada masanya, kulong minyak adalah tambang timah terkaya pada eranya, yang dapat mencapai hasil produksi sekitar 414.000 pikul. Namun sayangnya, kulong minyak itu ditinggalkan begitu saja, sehingga menjadi telaga atau danau yang bening. Namun kemudian kulong minyak ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda sebagai radiator mesin IC dan pembuangan limbah, yang membuat kulong ini menjadi berminyak, sehingga masyarakat Manggar menyebutnya dengan nama kulong minyak. Dan sekarang kulong minyak dijadikan tempat wisata oleh masyarakat Manggar dan sedang dalam tahap pembangunan menjadi jogging track dan tempat bersantai. Namun sayangnya berbeda nasib dengan bangunan IC dan tangki-tangki minyak di Pantai Olivier, yang sekarang hanya tinggal puing-puing dan pondasinya saja. Belajar dari IC inilah yang memberikan kita pelajaran bahwa jika kita telah memiliki sesuatu itu, maka harus kita jaga dengan baik, jangan sampai hilang dari peradaban. Karena dengan adanya bukti-bukti sejarah yang masih utuh dapat menjadi sumber informasi yang kuat bagi generasi selanjutnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan sejarah yang ada di daerah kita masing-masing agar masih tetap ada, sehingga anak cucu kita kelak dapat melihatnya secara langsung. Kita adalah penulis lanjutan sejarah ini. Kita bertanggung jawab untuk mempertahankan dan melanjutkan perjalanan yang telah dimulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.